Cauan, masih bersama saya Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1, Kerikma Ministries, dan WhatsApp Group ID News. Saat ini saya sedang berada di warteg dekat Pasar Pagi Mangga 2, dan dalam suasana Imlek, saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek bagi yang merayakannya. 新年快乐，祝你健康长寿，祝你好运，岁岁平安，万事如意，年年有余，马到成功，过年好。Ya, saksikan video berikutnya di mana dalam suasana Imlek, tepatnya tahun macan yang kita masuki tanggal 1 Februari 2022 ini, saya akan mengadakan roadshow menuju ke tempat-tempat bersejarah dalam kebudayaan etnis Tionghoa, khususnya bagi para keturunan Tionghoa yang tinggal di Jakarta. Kita juga akan berkunjung ke sejumlah wihara yang menjadi tempat bersejarah bagi etnis Tionghoa. Oke, ikuti saya dalam video-video berikutnya. Tachihao. Ya, masih bersama saya Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1 dan juga WhatsApp Group ID News serta Kerikma Ministries. Tepat di belakang saya adalah gedung Pasar Pagi ASMK, dan di depan saya adalah kawasan Pintu Kecil yang merupakan salah satu tempat tinggal para etnis Tionghoa atau keturunan Tionghoa. Dan sebentar lagi saya akan menyusuri tempat-tempat bersejarah lainnya bagi etnis Tionghoa. Terus ikuti video-video berikutnya hanya di YouTube channel One Indonesia 1. Tachihao. Ya, seperti yang kita lihat dalam video ini, di depan saya adalah ornamen dari Jalan Pintu Kecil 2. Dari jenis hurufnya saja kita dapat mengetahui bahwa Jalan Pintu Kecil 2 ini juga merupakan salah satu tempat tinggal, atau lebih tepatnya menjadi salah satu tempat bisnis bagi para etnis Tionghoa. Ya, ikuti terus video-video berikutnya hanya di YouTube channel One Indonesia 1. Tachihao. Ya, masih bersama saya Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1, Kerikma Ministries, dan juga WhatsApp Group ID News. Dalam roadshow menuju tempat-tempat bersejarah bagi para etnis Tionghoa, saat ini saya sedang berada di kawasan Pancoran, Jakarta Barat, yang menjadi pusat perbelanjaan kaki lima. Dan para etnis Tionghoa seringkali berbelanja di tempat ini. Dan saat ini kita akan menyusuri kawasan Pancoran, dan kita juga akan memasuki ke
Petak 9, Gang Tiker, dan juga Wihara Kim Tek I, serta Wihara Tua Sebio. Ikuti terus video-video berikutnya hanya di YouTube channel One Indonesia 1. Tachahau. Ya, saat ini saya sedang melintasi kawasan Pancoran di Jakarta Barat. Dan dapat kita saksikan di sini suasana Pancoran penuh dengan ornamen-ornamen Imlek. Pas saksikan sini ada sejumlah lampion yang mewakili suasana Imlek 2573, tepatnya tahun macan air. Ya, suasana masih belum terlalu ramai, mungkin karena sebagian besar para etnis Tionghoa sedang melakukan sembahyang di sejumlah wihara sebagai ucapan syukur karena mereka masih dapat merayakan Imlek yang bertepatan dengan tanggal 1 Februari 2022, dan Imlek kali ini memasuki tahun macan air. Ya, kita telah memasuki apotek Bintang Semesta, yang juga merupakan salah satu apotek terkenal bagi para etnis Tionghoa. Selain itu, kita juga telah memasuki kawasan toko obat Bintang Selatan. Ya, sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Petak 9 yang merupakan salah satu tempat tinggal maupun pusat perbelanjaan kaki lima terkenal khususnya di kalangan etnis Tionghoa. Ya, saat ini cuaca mulai mendung. Semoga saja cuaca kembali cerah. Meskipun bagi kami para etnis Tionghoa, hujan melambangkan rezeki, atau dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai hokilai, keberuntungan datanglah. Ya. Ya, sampai di sini dahulu perjalanan saya menyusuri kawasan Pancoran, Jakarta Barat. Ikuti terus video-video berikutnya masih bersama saya dalam YouTube channel One Indonesia 1. Tachahau. Ya, saat ini saya sedang menyusuri Jalan Kemenangan Raya, di mana para penonton dapat menyaksikan banyak sekali pernak-pernik Imlek, di mana tahun 2022 ini merupakan tahun baru Imlek 2573 atau yang dikenal sebagai tahun macan air. Tempat ini bagi saya secara pribadi merupakan salah satu tempat yang dulu waktu saya remaja sering saya kunjungi. Bahkan mama saya waktu mudanya pernah tinggal di Petak 9. Ya, di sini merupakan salah satu tempat tinggal
dan juga tempat bisnis bagi para etnis Tionghoa atau keturunan Tionghoa. Ya, dapat kita saksikan di sini banyak toko-toko yang menggunakan aksara Mandarin. Ya. Dalam roadshow ke tempat-tempat bersejarah bagi para etnis Tionghoa kali ini, saya akan mengabadikan tempat-tempat bersejarah bagi para etnis Tionghoa, di mana di sini adalah petak 9 Gang Buntu. Ya. Terus kita akan menyusuri kawasan Kemenangan Raya ini, di mana di akhir jalan ini ada salah satu wihara terkenal, yaitu Wihara Kim Tek I, atau yang biasa disebut Wihara Petak 9. Ya. Ya, sampai di sini dahulu perjalanan saya menyusuri kawasan Kemenangan Raya. Ikuti terus video-video berikutnya hanya di One Indonesia 1 YouTube channel. Masih bersama saya, Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1, Kerikma Ministries, dan juga WhatsApp Group ID News. Tachiahau. Ya, selamat berjumpa kembali bersama Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1. Saat ini saya sedang berada tepat di samping, atau lebih tepatnya di pintu samping Wihara Dharma Bakti, atau yang biasa dikenal juga dengan nama Wihara Kim Tek I. Ya, dapat disaksikan di belakang saya lampion telah dinyalakan karena malam ini adalah malam menjelang Imlek. Jadi para etnis keturunan Tionghoa yang merayakan Imlek mengambil waktu untuk datang ke Wihara Dharma Bakti atau Wihara Kim Tek I untuk melakukan sembahyang kepada dewa-dewi sebagai ucapan syukur karena mereka memasuki Imlek, dan juga menaikkan harapan mereka agar Imlek tahun ini membawa berkah dan juga diberikan kemakmuran, tubuh yang sehat, dan juga kebajikan, kemurahan melingkupi mereka selalu sepanjang tahun macan. Sebagai catatan, Wihara Dharma Bakti atau Wihara Kim Tek I berada dekat dengan petak 9 dan juga tepat di
hook, di mana bisa mengarah ke Gang Tikar, bisa juga mengarah ke Gang Jago, dan juga bisa mengarah ke Jalan Kemenangan, di mana ada juga Wihara Tua Sebio yang berada di Jalan Kemenangan. Oke, sampai di sini laporan dari saya secara singkat. Saksikan video berikutnya masih bersama saya, Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1, spesial Imlek Tahun Macan. Wihara Kim Taek-i dibangun pertama kali pada tahun 1650 oleh seorang letnan Tionghoa bernama Kui Hun, dan kemungkinan besar pada tahun 1740 wihara ini turut terbakar dalam pembantaian 10.000 etnis Tionghoa di Kali Angke dan juga pembakaran massal toko serta tempat tinggal milik etnis Tionghoa. Wihara ini dibangun kembali pada tahun 1755 oleh Kapiten Ui Chi Lo dan namanya berubah menjadi Kim Taek-i. Kelenteng ini merupakan salah satu kelenteng tertua di Jakarta selain Kelenteng Ancol. Dan dalam masa Orde Baru, wihara ini berubah nama menjadi Wihara Dharma Bakti. Demikian bisa saya ceritakan asal-usul wihara Kim Taek-i. Ya, masih bersama saya Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1, Kerik Ministries dan juga WhatsApp Group ID News. Di tengah-tengah roadshow saya menuju tempat-tempat bersejarah bagi para etnis Tionghoa, saya menyempatkan diri untuk mampir di salah satu stand minuman. Ya kalau bisa, sebenarnya bisa dibilang minuman untuk menyehatkan. Salah satu merek terkenal, saya menyempatkan untuk membeli satu paket isinya 6 ya, dan di belakang saya terlihat merek yang saya maksud, tapi lebih istimewa lagi karena di sini bisa lihat banyak yang bening-bening. Ya, semoga di tahun macan air kita semua diberikan kesehatan dan juga kemakmuran. Xinian kuai le, nian nian you yi, wan sheng ru yi, senti qian kang. Guonian Hao. Oke, ikuti video-video saya berikutnya hanya di YouTube channel One Indonesia 1. Tachia Hao. Ya, saat ini saya masih berada di dekat pintu keluar Wihara Kim Taek-i. Nah, saat ini saya sedang meminum salah satu susu apa ya? Ya, baca sendiri aja. Ini kan kelihatan nih. Oke ya, saya mau minum susunya dulu. Mumpung lagi promo hari terakhir. Apalagi kalau minumnya dalam keadaan dingin. Lebih enak. Oh, seger no. Makanya kesini buru-buru. Mumpung hari terakhir. Oh. Tuh,
Lihat kan, ada yang bening-bening. Tapi saya bukan karena bening-beningnya, tapi karena minuman ini bermanfaat untuk kesehatan saya. Oke, bentar lagi saya akan beranjak ke kelenteng Tua Sebio yang menjadi saksi bisu pembantaian 10.000 etnis Tionghoa. Oke, ikuti terus video-video berikutnya masih bersama saya Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1, Kerikma Ministries, dan juga WhatsApp Group ID News, hanya di YouTube channel One Indonesia 1. Tachihao. Haiya, saya masih belum beranjak dari Wihara Kintaek karena saya habis tuker dengan yang dingin. Minuman ini akan lebih bermanfaat bagi kesehatan saya dalam keadaan dingin. Meskipun saya bingung tong sampahnya ada di mana, tapi kita akan minum susu ini. Oke? Kita akan minum. Mantep nih. Apa nggak dari tadi ya dingin-dingin ya. Dalam cuaca yang agak terik ini, minuman dingin sangat membantu. Karena saya akan terus melakukan roadshow atau perjalanan ke tempat-tempat bersejarah bagi para etnis Tionghoa. Sebagai info tambahan, mama saya waktu mudanya pernah tinggal di Petak 9 yang tak jauh lokasinya dari wihara ini. Dan untuk info tambahan, saya punya nama Tionghoa yaitu Lai Chao Lai. Jadi saya adalah generasi kedua yang lahir di Indonesia. Kakek nenek dari papa dan mama saya adalah pendatang dari Kanton, Republik Rakyat Tiongkok. Jadi saya tidak asing lagi dengan segala sesuatu yang berbau Tionghoa. Iya. Jadi istilah kata saya adalah Hitachi, hitam tapi Cina. Biasanya teman-teman saya memanggil saya dengan istilah itu. Nah, kembali ke minuman ini, saya akan habisin minuman ini. Sampai belecetan. Ya. Ya, seiring dengan habisnya minuman ini, saya akan melakukan roadshow saya berikutnya menuju salah satu tempat bersejarah bagi para etnis Tionghoa, yaitu Wihara Tua Sebio yang ada di ujung jalan ini. Ikuti terus perjalanan saya, masih bersama Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1, Kerikma Ministries, dan juga WhatsApp Group ID News, hanya di YouTube channel One Indonesia 1. Qinian Kuai Le, Tachihao. Ya, masih bersama saya Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1 dan juga WhatsApp Group ID News. Saat ini saya tepat berada di depan Wihara Tua Sebio yang merupakan salah satu tempat
bersejarah bagi para etnis Tionghoa. Dapat kita saksikan di belakang saya, lalu lintas ramai, dan juga dapat kita lihat para etnis Tionghoa berduyun-duyun melakukan sembahyang di Wihara Tua Sebio sebagai pengucapan syukur karena mereka masih diberi kesempatan untuk merayakan Imlek 2573 atau tahun macan air yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022. Wihara Tua Sebio awalnya dimiliki oleh seorang tuan tanah bermarga Tan, dan setelah keturunan keempat, wihara ini kemudian dihibahkan kepada Yayasan Dharma Jaya Tua Sebio. Wihara Tua Sebio ternyata menjadi saksi bisu pembantaian 10.000 etnis Tionghoa di Kali Angke dan juga pembakaran massal toko serta tempat tinggal milik etnis Tionghoa, di mana pada tahun 1740 10.000 etnis Tionghoa, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa laki-laki maupun perempuan yang sedang menyusui, dibantai oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu, dan mayat mereka dipotong-potong lalu dibuang ke sepanjang Kali Angke. Saat itu sepanjang kali berwarna merah, sehingga kali tersebut diberi nama Kali Angke, yang berarti kali merah. Wihara Tua Sebio merupakan salah satu wihara tertua di Jakarta selain Kelenteng Ancol dan juga Wihara Kim Tek I. Ya, masih bersama saya Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1, Kerikma Ministries, dan juga WhatsApp Group ID News. Dan roadshow saya menuju tempat-tempat bersejarah bagi etnis Tionghoa telah memasuki kawasan Pancoran Chinatown Point. Ya, bisa kita saksikan di belakang saya adalah gedung Pancoran Chinatown Central Point. Dan dahulu tempat ini dikenal dengan pusat perbelanjaan Gloria. Waktu saya kecil, saya sering ke tempat ini sampai saya beranjak dewasa. Dan pada suatu peristiwa, gedung Gloria mengalami kebakaran, dan di atas puing-puing bekas kebakaran gedung Gloria ini dibangunlah Pancoran Chinatown Point yang berseberangan tepat dengan gedung Chandra. Pancoran Chinatown Point dibuka pada bulan September tahun 2018, di mana Pancoran Chinatown Point sendiri menampilkan gedung megah berarsitektur Tiongkok dengan desain Chinese Oriental nan megah, berlokasi di kawasan pecinannya Jakarta. Ya, saya sekarang sedang beristirahat di dekat gedung Pancoran Chinatown Point. Dan untuk hari ini roadshow menuju tempat-tempat bersejarah bagi para etnis Tionghoa saya sudahi dahulu.
Di hari-hari berikutnya, saya akan menyempatkan diri untuk mengabadikan tempat-tempat bersejarah lainnya yang banyak dikunjungi oleh para etnis Tionghoa, bahkan menjadi tempat tinggal dan juga tempat bisnis bagi para etnis Tionghoa. Ya, ikuti terus video-video berikutnya. Masih bersama saya Rudi Haryanto, founder One Indonesia 1, Kerikma Ministries dan juga WhatsApp Group ID News. Xinian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai, Shen Ti Qian Kang, Nian Nian You Yi, Da Qi Da Li, Wu Fu Lin Men, Guo Nian Hao, 大家好。